Musim cabai lagi mahal, ngelihat cabai hampir di setiap batangnya ini lebih dari 3. Ini karena kita menggunakan benih yang sudah kita treatment dulu dengan modal yang murah banget. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya video ini ya teman-teman, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen. Video kali ini saya ingin berbagi bagaimana kita mendapatkan benih cabai yang gratis dan berkualitas. Untuk mendapatkan benih cabai kita tidak usah membelinya, jadi kita bisa pergi ke dapur seperti ini. Ini stok cabai saya yang di dapur. Nah, kita harus memilih yang pertama, cabainya ini harus yang sudah benar-benar matang. Jadi biasanya sudah agak keras nanti itu untuk biji cabainya. Jadi jangan yang muda. Biasanya kalau yang muda nih, nah seperti ini ya, jangan kita ambil. Nah ini sudah mulai agak tua, warnanya juga biasanya merah banget dan sudah mulai keriput. Bahkan ini ada yang sudah tua banget ya. Nah kita pisahkan beberapa, jadi kita tidak usah membelinya. Bahkan kalau kita menemukan yang sudah terlalu tua, bisa kita menjadikan benih. Jadi itu yang poin pertama. Nah ini bisa terlihat dari teksturnya. Jadi biasanya sudah agak keriput dan warnanya juga sudah merah banget. Nanti kita pisahkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkannya dengan tanpa membeli keluar. Ini udah saya pisahkan beberapa. Nah ini kita periksa dulu. Apabila kita sudah yakin bahwa ini yang memang cabenya yang sudah matang banget, karena kadangkala kalau kita membeli di pasar itu dari petani itu yang masih muda saja sudah diambil, berhubung sekarang cabai harganya betul-betul lagi naik. Jadi mumpung lagi naik, mereka akan dipanen duluan. Nah sesudah itu kita tinggal mengambil bijinya. Jadi kita bisa membelahnya pakai gunting seperti ini ya. Nah seperti ini, tangannya sudah kebal ini terhadap cabai. Di dalamnya ini ada banyak sekali benih-benih yang bisa kita ambil. Biasanya kalau cabainya sudah matang, untuk biji cabai ini akan keras sekali. Dan ini bagus untuk nanti kita tanam. Nah kita belah lagi benih cabenya. Jadi ini ada 2 jenis cabai yang lagi dibuat untuk benih, adalah cabai rawit, cabai merah keriting, dan cabai rawit ya yang agak kecilan tapi pedes banget. Nah bagi teman-teman ibu rumah tangga ataupun yang ingin menanam cabai, bisa mencoba dengan cara ini. Selain kita juga bisa membeli benih cabai dari pabrikan. Tapi kalau misalnya kita tidak sempat dan tidak mau repot-repot ataupun ingin irit, bisa kita mencarinya dari stok cabai kita yang di dapur. Nah kayaknya ini sudah cukup untuk persiapan menanam kita di periode berikutnya. Jadi saya menanamnya juga bertahap supaya nanti pas panen juga tidak serentak dan ada terus untuk persediaan cabai di dapur. Dari sekitar 4 atau 5 cabai aja ini kita sudah bisa mendapatkan banyak, sekitar beberapa puluh benih cabai. Nah kemudian kita pisahkan ya. Untuk bijinya bisa menggunakan tangan, kalau tangan kita cukup kuat dengan panasnya cabai, atau menggunakan tadi gunting yang
kita gunakan untuk membelah cabai. Nah, kita ambil bagian dalamnya saja. Untuk bagian luarnya ini kadangkala tidak saya buang, saya suka gabungkan juga ke dalam sambal kalau nanti kita ulek, jadi tidak usah dibuang untuk bagian luarnya. Kita ambil bagian dalamnya, diambilnya ini semua aja. Memang ada beberapa yang menyarankan bagian tengah saja, tapi karena ini cukup matang cabenya, kita bisa ambil semua bagian. Jadi dari depan, dari belakang, tengah kita ambil semua, kita pisahkan ke dalam wadah ya. Ini cukup banyak nih, kalau dilihat bisa berapa puluh calon benih cabai. Nah, udah selesai kita pisahkan. Jadi ini sisanya yang bagian luarnya ini nggak saya buang, nanti saya pakai untuk memasak lagi. Jadi bisa dicampur untuk diulek bikin sambal. Nah, selanjutnya bagaimana nih? Nah, kita tetap mengambil bahan dari dapur, yaitu kunyit. Kunyit 1 rimpang sudah cukup, kemudian kita parut. Jadi kunyit ini kita gunakan untuk nanti membantu treatment benih-benih cabai yang tadi kita ambil supaya lebih tahan terhadap penyakit. Jadi ini kunyit cukup kita ambil sedikit, bahkan kalau misalnya ada sisa dari tukang jamu atau sisa kita memasak, ampas kunyitnya juga bisa kita pakai ya, tidak terbuang. Kita gunakan sesuai keperluan aja. Misalnya kita tadi hanya sekitar 5 cabai ya, kita gunakan sedikit. Nah, kita parut kunyitnya. Jadi ini pun kita hanya menggunakan bahan yang ada di dapur. Nah, kemudian ini jangan menggunakan air, kita peras aja ininya ya, kunyitnya. Jadi bagusnya ini adalah tanpa air, jadi air perasan kunyit yang asli yang kita gunakan. Dalam kunyit ini banyak manfaatnya untuk tanaman. Selain kita juga tahu ya, kalau kunyit ini bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan, ternyata untuk tanaman pun dia bisa menjadi anti hama. Jadi ini bisa membantu untuk proses mencegah benih cabai ini dari hama dan penyakit, sehingga lebih tahan penyakit. Nah, ini udah dapat, nggak terlalu banyak. Nah, benih cabai yang tadi, biji-biji cabai ya yang tadi kita pisahkan, kita masukkan ke dalam air perasan kunyit yang asli ya, nggak usah ditambah air. Jadi karena memang kita tidak membutuhkannya terlalu banyak, kita rendam, kita goyang-goyang supaya nanti semua permukaan benih cabainya ini akan terselimuti oleh air dari kunyit yang mengandung kukurmin. Jadi di sini kunyit ini mengandung zat aktif, bioaktif yang berguna sekali untuk mencegah hama dan penyakit, sehingga benih cabai kita ini lebih berkualitas dibanding kalau kita langsung menanamnya. Karena bahannya juga cukup mudah, ada di dapur juga. Nah, kita aduk-aduk, kita goyang-goyang. Nah, ini untuk merendamnya juga tidak terlalu lama, cukup 5-10 menit tergantung dari banyaknya biji cabai ya. Jadi biji cabai yang kita pisahkan dari cabai itu harus kita pastikan ini bagus, berkualitas, tadi yang keras dan padat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Prosesnya jadi cukup mudah dan tidak menyita waktu, juga tidak membuang biaya atau kos yang cukup besar ya. Jadi kalau kita mau menanam cabai, nah udah selesai, kita siapkan tisu. Jadi kita akan keringkan untuk biji-biji cabai tadi, kita ambil ya, kita pisahkan, kita simpan dan dikeringkan di tisu. Nah, boleh tisu atau kain yang kering, tapi yang pasti bersih, karena kita tadi sudah membersihkannya atau merendamnya dengan air kunyit ya. Agak kuning-kuning sedikit tangan memang, tapi ini hasilnya akan bagus.
Sehingga ini salah satu rahasia cabai bisa berbuah lebat seperti yang tadi teman-teman lihat di video awal. Jadi hampir di setiap daun itu akan ada cabainya sekitar 2 atau 3 biji. Dan kita tidak akan pusing lagi dengan kenaikan harga cabai dan juga mendukung ketahanan pangan. Nah, kita pisahkan ya. Ini tujuannya kita bisa jemur atau bisa angin-anginkan tergantung kondisi cuaca kita untuk mengurangi kadar airnya. Jadi jangan sampai nanti kadar airnya masih banyak. Nah, ini kita udah dapetin untuk benih-benih cabenya udah mulai kering karena memang lagi musim hujan. Ini jadi kita diangin-anginkan sama diganti aja tisunya kalau terlalu basah. Jadi warnanya ini agak kekuning-kuningan tapi ini bagus. Jadi ini kita udah dapat berapa puluh nih dari hanya mengambil benih cabai di dapur, tidak usah beli ya teman-teman. Nah, sekarang nih udah kering, kita mau siapkan untuk disemai. Jadi kita masukkan dulu ke plastik. Kalau ada paper clip ya, biar bersih dan aman. Juga bisa disimpan kalau teman-teman belum siap untuk menanamnya. Misalnya mau ditanam besok. Ini saya bikinnya dari dapur di rumah dan akan dibawa seperti biasa karena petani kantoran mau dibawa ke kantor untuk disemai. Semainya juga cukup mudah, nanti ikuti terus video ini, jangan di skip ya teman-teman. Nah, udah dapat nih benih cabenya. Jadi kita betul-betul dengan modal yang minimal. Nah, sekarang kita mau siapkan untuk proses semainya. Jadi kali ini saya tidak menggunakan tray semai, cukup menggunakan pot. Ini media tanamnya seperti biasa ya. Tanah, kalau bisa saya ada kotoran puyuh. Kemudian ini saya tambahkan pupuk cangkang telur. Jangan lupa lihat videonya cara membuat, memanfaatkan dari buangan juga dari limbah cangkang telur hanya sedikit. Dan ini kita tambahkan lagi kunyit. Nah, ini masih dari dapur, cukup setengah sendok saja. Ini berfungsi juga untuk mencegah semut, untuk juga ini disinfektan atau mematikan bakteri jamur di media tanam. Ini kita tambahkan sekitar 2 jam lah, paling cepat ya, kita 2 jam sebelum kita masukkan benih cabai tadi, kita berikan kunyit tadi setengah sendok. Ini ukurannya kurang lebih potnya 30 cm ya. Nah, kita aduk-aduk supaya nanti merata. Jadi ini kunyit juga berfungsi untuk disinfektan atau berfungsi mematikan jamur, bakteri di media tanam. Ini saya pakai yang cukup gembur. Pastikan juga harus gembur ya, jangan keras. Saya tambahkan kotoran dari puyuh yang kemarin ya. Mungkin teman-teman lihat saya bawa pulang juga sekitar 5 karung untuk media tanamnya. Ini kita biarkan dulu supaya bereaksi. Kalau tidak ada yang tadi untuk jadi kalau tidak tersedia yang pupuk cangkang telur nggak apa-apa, boleh masukkan untuk ini aja, untuk ininya, untuk kunyitnya. Ini udah kita diamkan dulu ya media tanam. Nah, kemudian benih yang tadi kita bisa semai langsung seperti ini. Atau teman-teman kalau mau satu persatu di polybag kecil juga tidak masalah. Hanya kali ini saya lagi mencoba digabungkan. Jadi kita aduk-aduk supaya agak tertutup tanah. Jadi bisa di tray semai satu persatu atau polybag kecil-kecil satu persatu, atau di polybag yang besar. Ini kebetulan adanya pot, saya menggunakan pot. Nah, seperti ini teman-teman, cukup untuk proses penyemaiannya. Nanti kita akan tunggu sampai dengan
benih-benih cabai ini tumbuh dan akan kita pindah tanam ke masing-masing polybag atau ke tanah. Nanti akan ada video lanjutannya bagaimana mencegah stres pada waktu pemindahan benih cabai ya atau tanaman cabai kecil dari hasil semai ini ke dalam polybag agar tidak stres. Karena tanaman juga kalau pindah tempat itu ternyata bisa stres. Nah, ini adalah tips dari petani kantoran. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menirunya untuk bertanam cabai. Dan video ini juga bermanfaat. Nah, ini adalah contoh dari tanaman cabai di depan rumah yang sudah kita pakai caranya. Jadi tidak membeli dari luar atau pabrikan benih cabainya. Alhamdulillah sudah menghijau, apalagi ya daunnya juga bersih-bersih, terutama di musim hujan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.